Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sepenggal cerita mengenai Mbah Makrus Lirboyo, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Ulama, karismatik dan merupakan sosok ulama. Kiai Haji Os yang sangat ditakdimi dan disegani oleh kalangan Nahdliyin. Pada tahun 1986 di saat gencar-gencarnya NU untuk kembali ke Kiai Haji Itoh dan menarik diri dari partai politik sekaligus kembali menjadikan Ormas NU sebagai sentral keagamaan masyarakat. Peran Kiai Haji Mahrus Ali merupakan salah satu tokoh sentral di balik Kiai Haji Itoh Situbondo bersama Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Situbondo, dan Kiai Haji Ali Maksum Yogyakarta. Kiai Haji Mahrus Ali terlahir dari kalangan keluarga pesantren di Jawa Barat dan di pesantren tempat kelahiran beliau inilah kentalnya pembelajaran ilmu agama membawa kepribadian seseorang terhadap terangnya peradaban Islam Nusantara. Kajian kitab klasik kitab kuning menjadi konsumsi keseharian kaum santri. Maka tidak heran di saat masih remaja, Mahrus kecil sudah hafal Alfiah 1000 bait. Kiai Haji Mahrus Ali lahir di Dusun Gedongan Kap Cirebon, Jawa Barat. Dari pasangan Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan Nyai Hasinah binti Said pada tahun 1906. Pada masa kecilnya dikenal dengan nama Rusdi dan merupakan anak bungsu dari 9 saudara. Dan kakaknya yang dikenal Kiai Haji Afif terlahir sebagai seorang yang cinta dan mempunyai kegemarannya di bidang ilmu pengetahuan. Kiai Haji Mahrus Ali belajar langsung kepada kakaknya dan ayahnya Kiai Haji Ali. Suatu ketika di pesantren tempat Kiai Haji Mahrus Ali diadakan lomba debat kitab kuning dan Kiai Haji Azanah ilmu pesantren tersebut menjadi suatu dinamika yang mampu mempengaruhi bakat belajar yang kental akan ilmu tentang kepesantrenan. Kiai Haji Mahrus Ali pada saat itu ikut serta dalam perlombaan tetapi beliau kalah dan merasa malu sebagai seseorang yang terlahir dari keluarga pesantren. Atas hal itu, Mahrus Ali berpamitan kepada keluarganya untuk pergi meninggalkan pesantrennya dan menuntut ilmu di tempat yang lain. Seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya hanya bisa merestui keinginan baik dari Mahrus kecil dan sangat mengkhawatirkan keberadaannya kelak sebagaimana ibu yang melahirkan dan membesarkan dengan kecintaannya akan titipan Allah SWT. Sepanjang waktu dalam setiap detiknya bermunajat untuk memohon agar Mahrus menjadi seseorang yang alim akan ilmu agama. Setelah bepergiannya, Kiai Haji Mahrus Ali dari tanah kelahirannya untuk menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren sebagaimana kebiasaan santri yang kental dan gemar akan pembelajaran ilmu utel hubu al-ilma walau bisin. Di pesantren yang akan disinggahi oleh Kiai Haji Mahrus Ali kecil tersiar di kalangan santri. Akan datang seseorang yang waktunya dia merupakan orang yang sangat alim dan ahli dalam bidang fikih dan nahwu. Perjalanan menuntut ilmu Kiai Haji Mahrus Ali sudah mulai teruji dan tampak pada keseharian dunia pesantren dan hal tersebut tidak membuat Mahrus Ali berbesar hati dan tetap dengan ketawaduan sebagaimana dalam ajaran kitab Ta'limul Muta'alim menjadikan beliau seseorang yang sangat disegani kealimannya. Di bawah asuhan gurunya Kiai Haji Olil pengasuh pondok pesantren Panggung Tegal Jawa Tengah yang nyantri pada tahun 1929. Sekitar 5 tahun di pesantren Panggung Tegal Jawa Tengah, Kiai Haji Mahrus Ali memperdalam ilmu agama dan pernah menjadi lurah pesantren. Beliau berpamitan kepada gurunya untuk kembali ke Cirebon. Dan ketika Kiai Haji Mahrus Ali pulang di tempat kelahirannya, tidak lama dari tempat dia berdiam, kehendak untuk memperdalam ilmu masih tidak bisa dinafikan. Hingga beliau berpamitan kepada keluarganya untuk kembali bermusyafir ke pesantren yang lain. Karomah Mbah Makrus. Wudhu adalah suatu rukun penting bagi setiap muslim yang akan menjalankan ibadahnya.
karena sebagai upaya untuk menjaga badan senantiasa dalam keadaan suci. Sedangkan sholawat adalah ibadah yang terpuji, karena setiap lantunannya penuh dengan kata-kata pujian kepada Sang Baginda Nabi SAW. Dua perkara ini jika dilaksanakan syarat mengandung keutamaan. Mulai dari wudhu banyak hadits yang menyatakan keutamaannya. Seperti yang penulis kutip dari kitab Tanqiqul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama, setiap tetesan bekas dari air wudhu adalah malaikat, yang mana malaikat tadi memohon kepada Allah supaya mengampuni dosa orang yang berwudhu. Kedua, barang siapa yang tidur dan masih memiliki wudhu, kemudian mati pada malam tersebut, maka di sisi Allah terhitung mati syahid. Ketiga, barang siapa yang berwudhu untuk sholat dan membaguskan wudhunya, kemudian sholat maka orang tadi keluar dari segala kotoran, keadaannya seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, dan masih banyak keutamaan lainnya. Kemudian sholawat, ibadah yang sangat ringan untuk dilaksanakan ini begitu spesial. Bahkan Allah SWT juga sholawat kepada Baginda Nabi SAW. Saking ringannya untuk dilaksanakan, sholawat tidak terbatas waktu dan tempat. Boleh dilaksanakan kapanpun dan dimanapun, kecuali di WC dan kamar mandi. Di antara keutamaannya masih saya cuplik dari kitab yang sama ialah: pertama, barang siapa yang sholawat kepada Baginda Nabi 1 kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kali sholawat. Kedua, barang siapa yang sholawat kepadaku 1000 kali maka akan mendapat kebahagiaan surga sebelum matinya. Ketiga, barang siapa yang sholawat kepadaku pada hari Jumat 40 kali, maka Allah akan melebur seluruh dosanya. Dan masih banyak keutamaan lainnya. Namun di sisi lain kedua hal ini tak melulu ibadah, yang mana jika dilaksanakan akan bernilai pahala. Seringkali Allah langsung memberi balasannya di dunia. Salah satunya berupa keselamatan. Seperti kisah Kiai Haji Mahrus Ali dan santrinya berikut ini yang diceritakan oleh cucu beliau Kiai Haji Melkian Zainul Ashikin. Ada santrinya Mbah Mahrus yang sudah boyong lama. Kemudian suatu saat pada malam hari ditimbali Mbah Mahrus. Mbah Mahrus heran kok tidak datang-datang. Padahal rumahnya juga tidak terlalu jauh dari kota Kediri. Sampai malam harinya baru datang di Kediri. Tapi sebelum berangkat ke Kediri Mbah Mahrus berpesan kepada santrinya, sebelum berangkat wudhu. Begitu perintah Mbah Mahrus kepada santrinya yang telah menjadi kiai ini. Dan santrinya ini menuruti perintah sang kiainya. Kemudian setelah sampai di dalam Mbah Mahrus bertanya, "Kenapa? Kecelakaan toh?" tanya Mbah Mahrus. Sontak sang santri kaget dengan pertanyaan Mbah Mahrus. "Nggih," jawab sang santri. "Tapi selamat toh." "Nggih, yowis berkat wudumu awakmu selamat. Tapi si jine seng selamat wong wedok tue neng ngarepmu i mau onok wong wedok tue yo selamat," terang Mbah Mahrus yang seolah kinawe rusak durunge winarah mengetahui keadaan yang akan terjadi. Sang santri tambah kaget dengan pernyataan Mbah Mahrus. Tahu dari mana dengan kabar keadaannya di perjalanan. Padahal pada zaman itu teknologi informasi belum secanggih sekarang. Belum ada WhatsApp, Facebook, Instagram, website, dan media informasi lainnya layaknya zaman sekarang. "Kengeng nopo Mbah Yai? Ko wong wedok mau selamat? Awakmu selamat kerono sakdurunge budal wi mau wudu. Selama perjalanan njogo wudu. Wong wedok nang ngarepmu wi mau selamat kerono selama perjalanan gak ninggal solawatan," jawab Mbah Mahrus. Padahal seluruh penumpang bas yang lainnya mengalami luka-luka. Hanya sang santri yang menjaga wudunya dan perempuan tua yang senantiasa solawat. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah.
untuk senantiasa menjaga wudhu dan juga bersolawatan. Apalagi ketika sedang perjalanan. Golkar menyuap Mbah Mahruz. Menjadi kiai yang berpengaruh dan mempunyai banyak santri tentu masuk dalam daftar nama-nama yang harus dikunjungi calon presiden hingga calon anggota legislatif tingkat daerah. Hal ini sudah menjadi lazim. Sebab para calon itu pasti membutuhkan nasihat, doa restu, dan yang tak kalah penting adalah mendapat dukungan dari seorang kiai beserta santri dan jamaahnya. Pada pemilu tahun-tahun 1971 sampai tahun 1977, Mbah Mahruz Ali Lirboyo pernah berusaha membebaskan beberapa Kiai Nu dan Muhammadiyah yang ditahan. Dalam kisah yang ditulis oleh Kiai Haji Anim Falahuddin Mahruz putra Mbah Mahruz Ali, berjudul Pelajaran Berharga dari Mbah Mahruz, itu tidak disebutkan mengapa beberapa kiai itu ditahan. Bukan hanya berusaha membebaskan, bahkan Mbah Mahruz Ali mengancam jika tahanan tersebut tidak dikeluarkan maka beliau akan mengembalikan mobil yang diberikan oleh pejabat. Menurut Gus Anim, memang pada waktu itu Mbah Mahruz Ali pernah diberi hadiah sebuah mobil oleh seorang pejabat, yaitu Pak Domo. Tapi bagi Mbah Mahruz pemberian dari pejabat bukanlah suatu kebanggaan dan bukan pancingan untuk menundukkan beliau, melainkan suatu strategi untuk membantu orang lain. Masih menurut Gus Anim, hal itu dilakukan oleh Mbah Mahruz Ali sekedar untuk menunjukkan bahwa beliau dekat dengan atasan orang-orang yang telah menahan beberapa kiai yang ditahan tadi. Lalu bagaimana kelanjutannya? Pada perkembangannya, listrik masuk ke pesantren Lirboyo. Pada momentum yang sama, ada peresmian Alam Sejahtera. Ketika hari H peresmian tersebut, tiba-tiba bendera Golkar dipasang di pinggir jalan dari Lirboyo sampai kota. Mengetahui hal itu, Mbah Mahruz Ali tidak hanya diam. Beliau langsung mendatangi Kamtib serta menjelaskan kemudian berkata, pemasangan listrik adalah sumbangan sedekah. Maka dari itu bendera Golkar harus dicopot. Kalau ternyata memang tidak sanggup mencabut, biar santri-santri yang akan mencabut. Lagi pula kalau memang listriknya tidak jadi disumbangkan, pesantren Lirboyo gak pateken. Tapi tolong pohon-pohon yang telah ditebang karena pemasangan listrik silakan dikembalikan seperti semula. Pohon yang sudah ditebang apakah mungkin bisa dihidupkan kembali? Mbah Mahruz Ali memang luar biasa. Selain mempunyai karomah, beliau juga seorang diplomat ulung. Di akhir cerita, Gus Inam menegaskan, seperti itulah salah satu keteguhan beliau dalam menjalankan prinsip. Di sisi yang lain, Mbah Mahruz Ali memang mempunyai komitmen yang kuat. Beliau memposisikan diri sebagai kiai yang tidak mudah menerima pemberian dari pejabat-pejabat jika tanpa tujuan yang jelas untuk kemaslahatan umat. Hal itu tercermin dari kata-kata beliau, diharamkan menyimpan uang di almari. Sesuatu yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Mbah Mahruz Ali sangat tawakal terhadap rizki yang diberikan Allah. Seakan-akan beliau ingin mengajarkan kepada kita semua, bahwa seseorang yang punya keyakinan terhadap Allah dan pernah belajar tidak sepatutnya khawatir terhadap rizki. Pasti rizki tersebut akan datang dari mana saja, dari arah yang tak terduga, dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Min haitsu la yahtasib, min haitsu la ya'lamun.